Ada satu lagi yang pengen saya sampaikan soal kita satu tanah air, satu bahwa kita itu satu perantauan sebenarnya, satu darah perantauan. Kan teorinya orang Bawean itu kalau udah lompat laut kita orang hebat sebenarnya, ya kan? Berani naik bahari, berani naik liang, itu udah hebat lah. Makanya maksud aku, mumpung kalian masih muda itu harus ditanamkan. Keluar dari pulau, mau merantau jadi pelaut, yang paling keren kan Bawean sekarang profesinya pelaut kan, banyak duit dolar ya kan? Mau merantau ke Singapura, mau kemana, gue yakin kalian udah hebat. Melompatin pagar dermaga aja, nyemplung ke laut, itu udah hebat buat saya. Apalagi bisa nyampe ke Gersik naik bahari. Itu perlu ditanamkan dalam diri kita. Kenapa? Kalian anak muda yang suatu ketika nanti akan mengarungi dunia ini lebih dari itu, ya kan? Yang kerasnya mungkin kita ampun. Ya hari ini tugas kalian memang belajar, fokus farmasi bikin obat, ya kan? Yang apa tadi ya? Nggak ada yang sospol sini, sosial politik. Ada yang mau tanyakan dulu ngobrol-ngobrolnya? Boleh nanya soal personal saya juga nggak apa-apa selama tidak offside, saya bisa jawabnya. Biar kita juga saling kenal. Ya sesama darah Bawean lah ya. Sebelum saya lanjutkan mungkin hanya sekedar teori-teori dikit, apa namanya, yang mungkin pernah saya baca juga, saya alamin gitu ya, dari sekian tahun hidup. Kan mungkin saya ke Bandung, kalian belum lahir. Ada yang lahir tahun 98 memang di sini? Ada? Gue lompat ke luar pulau, kalian kan belum lahir, belum ada. Jangan-jangan orang tuanya belum bersepakat untuk nikah juga, ya kan? Saya udah di Bandung. Udah lama gak pulang, Mas? Hah? Udah lama gak pulang? Terakhir itu tuh pas abang saya meninggal itu tahun berapa ya? 2 tahun lalu atau setahun lalu? Agustus tahun lalu. Kebetulan di Jogja saya ditelepon abang saya meninggal. Ada pertanyaan lain? Cara mengembangkan speaking. Speaking. Kita kalau MA kan pinter aja udah cukup. Tapi pas kuliah kalau cuma pinter tidak pandai ngomong itu kayak hambar. Pertanyaan saya simpel sekarang. Sebelum saya jawab. Kamu bermasalah nggak bisa ngomong itu? Enggak. Enggak. Kalau nggak bermasalah nggak usah cari solusinya, capek-capek kan? Bener nggak? Iya kan, hidup udah penuh masalah, ya jangan ditambah-tambahin lah, ya kan? Selesaikan aja yang punya masalah yang ada dulu. Jangan cari-cari masalah, ya kan? Tapi kalau itu masalah ya bisa saya bantu dengan yang gue bisa. Gak apa-apa lah, biar nggak kecewa ya. Nanti tiba-tiba masuk ke kosan nangis-nangis nggak dijawab pertanyaannya. Mengembangkan bahasa satu hal, kan saya bilang tadi, IMPSB ini adalah alat. Maka IMPSB harus bisa menjadi wadah pengembangan keterampilan setiap manusia yang ada di dalamnya. Itu poin 1, ya kan? Satu orang jago desain tapi dia nggak bisa ngomong. Satu orang jago ngomong tapi substansinya tong kosong. Leadernya harus bisa menempatkan dia, ya kan? Yang suka ngomong taruh paling depan, ya kan? Yang suka ngedesain di belakangnya, ya kan? Yang suka dorong-dorong ke belakangnya lagi. Dia harus jago itu strateginya. Karena pertanyaannya adalah soal bagaimana cara ngomong. Satu, kamu saya harus banyak ngumpul, oke? Banyak ngumpul dengan siapapun, banyak diskusi. Mau dengan teman akrab, mau dengan calon pacar, mau apa, bro. Dan tidak perlu ditentukan tema. Karena kalau kalian tentukan tema seperti sekarang, gue jadi sebagai pematerinya jadi bingung sebenarnya, ya kan, jadinya. Jadi nggak asik gitu, ya kan. Tapi kalau asal ketemu, ngopi-ngopi, ngobrolin soal Dekat Agung, sekarang lurahnya siapa ya? Di Teguh ada perempuan yang cakep nggak ya misalnya? Kan bisa kemana-mana ya pikiran. 1-2 kali, teorinya begini. Kalau kita udah ngumpul, bisa angkat tangan aja, itu udah sesi pertama paling hebat. Gimana man? Oh belum pak? Oke, sesi pertama.
karena malu-malu. Sesi kedua saya belum bisa menyampaikan pendapat. Sesi ketiga saya mau nanya, udah 3 kali pertemuan. Pertemuan keempat, maaf Pak, saya boleh nanya nggak? Udah lengkap bahasanya. Sesi kelima, insya Allah kira-kira dia udah mulai bisa nanya. Pak, saya mau nanya, Bawean itu letaknya di mana? Nah, kalau itu udah bisa dimulai di forum, kalian pasti lebih dari 25% kepercayaan dirinya akan naik. Wih, ternyata saya bisa ngomong. Ternyata saya bisa bicara. Ya kan? Mulailah sama teman yang lain, mulailah mencari forum-forum tempat di mana saya bisa speak up. Karena sekarang ngomongnya speak up ya, bahasanya. Bahasa Sundanya speak up. Ngomong, bicara. Nanti tidak sadar realitas yang kalian hadapin itu akan terintegrasi dalam diri kita. Kasih pelajaran berharga. Dan kalian menjadi pembicara yang baik. Itu penting kenapa? Karena kan terkadang kita, saya belajar fisika nggak bisa ngomongnya gimana gitu ya. Itu karena ketakutan dalam diri kita yang sudah dijudge, dihakimin. Padahal saya bilang, semua manusia yang lahir ke dunia ini kan sama sebenarnya. Sama-sama telanjang, punya hak yang sama, merdeka, nggak perlu takut dengan siapapun, kan begitu ya. Yang kemudian menimbulkan rasa takut dan rasa berkuasa, itu kan realitas lingkungan, ya kan? Di rumah takut sama ibu bapak, kenapa? Keluarganya tidak membangun partnership. Kalau saya sama keluarga saya bangun, anak saya nggak manggil ayah saya, manggil nama saya. Semua keluarga saya marah, baik dari istri maupun, itu anak lu kurang ajar banget gitu loh. Ya memang saya ajarkan begitu. Biar apa? Biar jadi partner saya. Sejak kecil di kandungan, lo cepat keluar, cepat gede, nongkrong bareng. Pas gede ajak nongkrong terus jadinya ya kan. Ya nggak apa-apa. Dia manggil, kalau Asis kan di Bawean jadi Acik kan. Dia suruh manggil Acik sama saya. Sampai hari ini anak saya manggil nama aja. Nah, itu karena lingkungan, kemudian kalian merasa malu, takut. Tapi lagi-lagi kita balikin ke FPSB. Mumpung kalian punya statement, punya kesadaran, kumpul bareng, ya gunakan FPSB ini sebagai alat untuk bisa bicara salah satunya. Minimal berpendapat terhadap orang di kiri kanannya. Soal apapun saya boleh. Jangan difriksi di kepala kita bahwa hanya berpendapat soal A, soal B, sebagainya. Walaupun ada etiknya, walaupun ada manajemen forumnya, tergantung forumnya ya kan. Kalau ngopi-ngopi santai, ngalor ngidul dan sebagainya, kalau diskusinya formal kayak mana, kalau ada moderatornya kayak mana. Tapi itu kan lingkungan nanti akan ngajarin. Saya juga tidak pernah diajarin, harus ada moderatornya dan sebagainya. Tapi lingkungan mengajarkan saya, ya kan? Mengajarkan saya untuk belajar soal komunikasi publik, walaupun saya nggak kuliah komunikasi publik. Sejarah saya agak buruk berorganisasi. Saya waktu SMP diturunin jadi ketua OSIS. Serius. Jelek saya pokoknya. Makanya saya nggak pernah mau mimpin organisasi. Waktu SMA, Bang Hafiz suruh naik jadi ketua OSIS sama saya. Daripada saya bilang kalau ini ketua OSISnya saya jadi mafia semua ini. Iya kan? Karena ada Hafiz orang baik, mau dia jadi jadi itu. Bos, terjawab nggak pertanyaanmu? Ada yang lain? Silakan, Bos. Kerasin dikit, itu agak jauh tuh. Yang nggak kelihatan tuh banyak gitu. Belajar suaranya di. Ingin bertanya gini Bang, itu kan tadi jelaskan bahwasanya kalau bisa kita di dalam organisasi atau ormaja itu harus memiliki rasa. Nah, ketika seseorang tidak memiliki rasa tersebut, apakah semisal nih dari pengurus itu memiliki kebijakan untuk merekrut peserta itu untuk masuk ke organisasi dalam keadaan terpaksa, tapi tujuannya itu enggak bagus Pak. Apakah boleh atau tidak boleh? Apa yang boleh nggak boleh? Pertanyaannya. Maksa. Mengajak mereka dengan keterpaksaan. Jangan. Bahaya. Nah, disitulah tantangannya. Jadi, tolong dibuang bahasa paksa, ya kan? Tapi ambil cara yang positif.
Kita kan belajar bahasa Indonesia, eksposisi, merayu, caranya diperlembut, ya kan? Wah, kamu kalau nggak masuk IMPSB, gua akan ngomong ke UMM, beasiswamu nggak cair, agak kurang ajar buat saya, ya kan? Itu ngancam, maksa, ya kan? Sementara emang kalau gua masuk jadi IMPSB dapat apa? Itu kan pertanyaan klasik. Coba jawab. Kalau gue jadi, anggaplah gue mahasiswa baru, kemudian saya masuk di setiap Cicuara, pernah dengar kan ya? Cicuara misalkan jadi anggota IMPSB, saya menanya, kalau kok saya anggota IMPSB, emang saya dapat apa? Coba jawab. Ada yang bisa jawab nggak? Pak Bos, coba jawab dulu. Kalau saya sekarang mendaftar jadi anggota IMPSB, anggaplah begini. Anggaplah saya ngomong hari ini adalah testing saya untuk menjadi anggota IMPSB. Oke, saya disuruh ngasih materi, ya kan? Kemudian sebenarnya saya mendaftar IMPSB, tapi saya mencoba menjadi cerdas. Dan saya nanya, kalau saya mau jadi anggota IMPSB dengan sukarela, saya memang dapat apa? Coba ada yang bisa jawab nggak? Dari pengurusan atau anggota? Tapi ini pengurus semua atau ada anggota yang biasa? Mahasiswa baru cuma. Mahasiswa baru pengurus, oke. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau saya dari IMPSB dapat apa ya? Rasa kekeluargaan terhadap satu daerah. Oke, memiliki rasa kekeluargaan satu daerah. Ada yang lain nggak? Saya Bang, mungkin kalau kita udah berani masuk di IMPSB tuh kita bisa mendapatkan privilege Bang. Soalnya kita nih ngerantau nih Malang, di Malang nggak ada siapa nih, kita butuh apa-apa kan kita bisa dapat relasi dari yang udah lama di Malang, dari Kabama sendiri, itu kan udah privilege bagi kita Bang. Oh, itu privilege. Coba saya tanya yang lain. Pertanyaan begini. Ini agak lumayan nih privilege. Emang IMPSB punya apa yang wow sehingga itu bisa menjadi privilege buat kalian? Contoh satu. Emang ketua DPRD Gresik itu dikuasai ketua IMPSB, atau camat Tambak Sangkapura itu bisa dipegang sama ketua IMPSB, sehingga kita bisa privilege naik kapal gratis misalkan privilege-nya karena kita mendesak ada ujian. Kalau pertanyaannya, kalau jawabannya itu saya justru nanya ke IMPSB, privilege apa yang dipunyai IMPSB hari ini? Coba. Gini ya, kita dalam acara-acara IMPSB, kita kekurangan dana kayak gitu tuh hubungnya ke atasan. Atasannya mana? Atasan mana? Jadi kita kalau butuh dana dari buat acara tuh dari Kabama rata-rata Bang. Kabama. Oh, Kabama itu apa? Keluarga Bawain Malang. Ya itu mungkin banyak ini ya, pengusaha di situ ya. Salah satunya itu. Ya. Oke, ada yang lain. Saya tidak menafikan itu lah, tapi itu jawaban mungkin yang ada di bayangan teman-teman ya. Karena kan teman-teman punya reason sendiri masuk ke ini. Tadi soal kekeluargaan, satu, kedua privilege yang lain. Kalau saya punya pertanyaan, emang apa yang bisa didapat saya di IMPSB kalau saya menjadi anggota hari ini? Ya, manfaatnya yaitu memiliki relasi yang dimana relasinya itu terdiri dari beberapa atau bahkan banyak jurusan-jurusannya yang mungkin nanti bisa dijadikan kolaborasi saat memasuki dunia pekerjaan. Oke, ada yang lain? Tapi dalam proses ya relasinya ya. Emang kamu udah punya relasi hari ini? Ya ini Bang. Hah? Ya orang-orang ini. Ini masalah relasi. Keuntungan yang sudah kamu dapat apa dari relasi? Bisa ngutang Bang. Utang, wah, itu sesuatu banget ya. Itu sesuatu banget itu, serius. Kalau saya bilang begini, jawabanmu siapa, bro? Tadi namamu? Udah. Huda. Nah, kalau di catatan, untung ada di catatan saya. Itu kenapa salah satu alasan kita harus berorganisasi sebagai orang muda. Itu satunya adalah membangun jaringan relasi. Jadi hari ini adalah tahap kita belajar selain dikasih SKS di kampus, ya kan? Luangkan waktu 1 jam 2 jam every day untuk membangun relasi, ya kan? Contoh yang paling jahat, si Eta lagi. Si itu ATM berjalan saya, oke? Si itu
buat transportasi publik saya, ya kan? Walaupun itu jahat ya, memanfaatkan orang. Tapi mudah-mudahan ada timbal baliknya, bahwa rasa kekeluargaannya memang dibangun, bahwa memang ikhlas dia masih tumpangan motor, masih pinjam motor, termasuk tadi yang dibilang ngasih utang, ya kan jangan terpaksa kan, yang susah kan lagi utangnya ya kan, bayar atau enggak, ya kan, enggak dikasih sama-sama dari satu darah bawean, satu tanah air, satu perantauan, dikasih nanti dia berbulan-bulan nggak bayar, ya kan, dosanya numpuk, kan nggak enak kalau dia masuk neraka kan, bener nggak? Enggak bro. Tapi sesuatu yang menarik buat saya, bahwa salah satu kalian berorganisasi itu adalah untuk membangun jaringan atau relasi. Mungkin manfaatnya nggak terasa hari ini, suatu ketika nanti kalau kalian sudah berhadapan dengan realitas kehidupan yang nyata benar-benar. Makanya hari ini lagi-lagi saya bilang, jadikan IMPSB ini sebagai alat untuk banyak hal. Salah satunya adalah menumbuhkan keterampilan tadi, soal satu contoh keterampilan bahasa, public speaking, aksi mungkin nanti, audiensi dengan anggota DPRD mungkin, dengan camat, dengan lurah, kepala desa di bawean misalkan. Keterampilan itu, soft skill-nya itu dibangun. Yang kedua, membangun relasi. Hari ini tadi saya dengar dari, jujur saya buka ya, dikontak oleh salah satu anggota DPRD ya untuk ngopi-ngopi. Itu artinya sudah match bahwa anggota DPRD ini adalah sebuah yang strong buat saya, sesuatu penguat bahwa hari ini anggota DPRD yang terpilih masih melihat IMPSB itu sebagai organisasi yang nyata, ya kan, bukan imajiner. Tapi bukan arsitek imajiner ya, imajiner arsitek ada ininya. Itu memang agak, sejak dulu memang agak imajiner orangnya. Tapi saya yakin duitnya nggak imajiner. Ya kan? Itu yang penting ya. Nah, itu salah satu contoh kita membangun relasi. Jadi karena dilihat sama anggota DPRD, maka pasti dia nanya, siapa ketua IMPSB sekarang? Ketemulah nomor kontaknya ini terus. Terus saya ke Malang ajak ngopi-ngopi. Itu adalah satu proses kita membangun relasi dan jaringan. Bisa jadi untuk kepentingan organisasi hari ini, tapi ke depan bisa jadi untuk kepentingan kita. Membangun jalur politik misalkan, pekerjaan nanti mungkin ke depan, fungsinya ada di sini. Tapi kalau kalian hari ini tidak bisa mengoptimize keberadaan kalian yang sudah secara sadar tidak dipaksa orang masuk IMPSB, gue yakin kalian gak akan dapat apa-apa nanti. Saya wasting time, ya kan? Membuang-buang waktu. Kenapa? Waktunya masih panjang. Gue tanya, emang kalian 24 jam belajar enggak? Emang kalian 8 jam belajar di kelas ngotak-ngatik obat, panadol, apa yang farmasi tadi? Gak yakin saya, ya kan? Pasti ada bosennya. Nah ketika bosen, alihkan hal yang positif. Oke, saya punya alat namanya IMPSB. Apa yang bisa saya lakukan dengan mereka? Ajaklah ngomong ketuanya, ajaklah ngomong teman yang lain, yang satu kampus mungkin dan sebagainya, ya kan? Untuk membangun apa? Rasa kepemilikan. Tapi kalau di kepala kalian yang sudah secara sadar menyerahkan diri ke IMPSB tidak ada bayangan sama sekali, ya nonsen nanti akan dapat sesuatu, ya kan? Nggak punya bayangan. Ada lagi nggak selain soal keterampilan sama jaringan relasi? Kenapa kalian harus di IMPSB atau berorganisasi? Suara saya boleh dipotong ya? Suara saya bukan suara Tuhan soalnya. Itu serius, saya nggak bercanda, serius. Tapi kalau kita udah jadi sekumpulan, jadi rakyat, suara Tuhan. Pada pemilu doang, tapi lainnya enggak. Dikacangin kita. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya tambahkan dulu ya. Selain soal keterampilan, soal soft skill tadi, termasuk soal relasi, ada pengalaman praktis yang ada di organisasi. Contoh, kalian kan nggak pernah aksi, maka terus ngajak aksi, besok naikkan BBM di Gresik katanya, misalkan ya. Itu pengalaman praktis. Yang kedua, kalian kan biasa mungkin bikin event di IMPSB. Contoh, mungkin kayak gempa bumi kemarin-kemarin ya, yang membuat rumah saya juga rontok itu. Cuman saya nggak bisa marah ke Tuhan, kenapa rumah saya dibikin rontok, ya kan? Susah juga. Pasti alasannya ya, lo kan nggak tinggal di sana, ya rontokin juga nggak apa-apa. Mungkin begitu ya alasan Tuhannya. Tapi saya nggak mau debat lah, susah debatnya. Ya pengalaman praktis ini penting. Karena kalau kalian sendiri nanti introvert jadinya, ya kan? Praktisnya ya cuman pikiran kalian doang. Tapi kalau bareng,
ide kalian mungkin bisa bertambah. Kebayang kalian hanya pengen nyangkul sawah, yang punya ide cara nyangkul terbaik itu 1.000 orang, atau yang nolongin jadi 1.000 orang, ya kan cuma 1 menit 2 menit selesai. Tapi kalau cuma sendiri bisa beda, ya kan. Lanjutannya itu adalah pengalaman praktis. Organisasi itu membuat kalian menawarkan pengalaman-pengalaman yang mungkin nggak akan didapat di kampus. Kalian dikejar SKS, harus cepat lulus dan sebagainya. Tapi pengalaman di luar kampus, termasuk di MPSB, itu akan memberikan pengalaman praktis yang nyata. Walaupun belum benar-benar nyata. Kalau yang benar-benar nyata mungkin Bang Hafiz udah tahu caranya bagaimana kalau ngegaji orang beratnya kayak mana. Gue yakin, ya kan? Itu realitas. Kalau sekarang kan kalian cuma rekening gue kosong katanya kan. Tinggal WhatsApp ke Malaysia, dapat ringgit sekian, ya kan? WhatsApp ke abangnya yang pelaut, datang, udah enak lagi hidup, ya kan? Tapi itu masanya begitu. Tapi ke depan nggak akan begitu kehidupan kalian. Nah, yang terpenting lagi adalah dengan kita berorganisasi seperti MPSB, kita bisa berkontribusi sosial. Itu penting untuk untuk menumbuhkan rasa terhadap kita bahwa kita itu bukan individual yang, apalagi nilainya bawayan ya, kegotong royongan dan keguyupan ya Bang Hafiz ya. Kontribusi sosial itu penting, minimal dari lingkaran kalian yang paling kecil. Contoh misalkan, saya membayangkan di MPSB punya data dari anggotanya yang memang dari keluarga tidak mampu misalkan. Oke. Mungkin satu, ada temannya yang kemudian bisa menampung dia kosan. Oke. Ada yang bisa menampung berbagi soal makan siang misalkan. Ini hanya contoh ya, ada lagi mungkin berbagi soal beli buku dan peralatan lainnya. Itu kan kontribusi sosial yang paling dekat yang bisa. Sebelum kita bicara apa dulu yang kita aksi bawayan itu, reklamasi pantai misalkan. Sebelum kita ngomongin yang hal-hal besar, sebelum kita ngomongin sesuatu yang sifatnya makro, perubahan makro, saya pikir kita mesti berpikir agak tarik lebih dalam, ke dalam relung kita yang paling dalam, pakai perasaan, pakai rasa kepemilikan terhadap organisasi yang tinggi. Kemudian kita membuka mata, membuka telinga, lihat teman-teman kita di sekitar kita yang satu darah bawayan, satu tanah air bawayan, satu perantauan bawayan. Apa yang bisa kita lakukan, ya kan? Paling simpel, si Eta ngerokok, si dia ngerokok, saya selalu beli rokok, ya berbagilah soal rokok. Kenapa saya bilang rokok saya paling ikhlas kalau kalian merokok? Habisin, serius. Karena sisi sosial saya paling kecil yang paling bisa saya bagi adalah rokok. Kalian minta HP saya belum tentu gua kasih, minta tas saya juga belum tentu gua kasih, selendang saya juga belum tentu gua kasih. Tapi rokok kalian habisin boleh, ya kan? Minimal sekecil itu kontribusi sosial yang bisa kita lakukan. Kebayang nggak maksud saya? Nggak usah mikir, bukan nggak boleh ya, tapi pelan-pelan tarik lebih kecil. Apa yang bisa kita lakukan bareng? Yang paling kecil aja dulu, kontribusi sosial. Karena kalau kalian nggak ngumpul begini, ya nggak ada kekuatan yang lebih besar yang bisa kebangun. Karena fungsinya salah satunya biar kekuatan kita lebih besar. Kalau Idrus datang ke DPRD cuma sendiri, jadi injak-injak anggota DPRD. Tapi kalau MPSB bisa mempengaruhi orang satu bawayan, semua perahu yang ada bawayan berlayar ke Gresik, kita kepung Gresik, bakar-bakar deh misalkan, kita berdiri jadi negara sendiri misalkan. Bayangkan orang Gresik membayangkan Majapahit zaman dulu ternyata ada di bawayan katanya kan. Ya kan bisa jadi, ini hanya bentar. Itu tambahannya. Nah yang banyak banget ya. Nah tentu terhadap diri kita yang paling determine adalah percaya diri. Kenapa tadi nggak bisa ngomong? Gue yakin karena nggak percaya diri. Gue yakin semua orang itu cerdas, mampu. Saya tidak pernah punya persepsi bahwa manusia itu bodoh. Dia hanya tidak punya kesempatan untuk cerdas. Oke? Tidak ada manusia bodoh kecuali di buku Ta'lim diajarin Mas Hafiz di pondok air panas sama Kiai Abdullah dulu. Ya kan, ada memang disebutkan orang bodoh, ya. Tapi kalau saya nggak sepakat dengan itu, ya kan, nggak sepakat dengan itu. Saya percaya bahwa setiap manusia yang lahir merdeka itu dia punya kecerdasan, bukan bodoh. Hanya dia tidak punya peluang, hanya dia tidak punya kesempatan seperti kalian.
yang sekarang bisa di Malang kuliah, ya kan, dibiayain orang tua, sanak saudara. Coba bayangkan yang lain. Dan tidak bisa kuliah, mungkin ke laut, mancing, atau mungkin mabok-mabokan sekarang yang saya dengar misalkan, narkoba juga udah di mana-mana dan sebagainya. Ya kan? Apakah kalian akan mau jadi seperti itu? Saya yakin enggak. Ketika masuk UMN, Universitas Negeri Malang, masuk di IAIN, pasti kalian punya bayangan lebih besar soal berubah keadaan yang lebih besar. Ya kan? Bayang nggak? Kalau bahasa saya harus dibangun dari sekarang. Ada yang tidak sepakat? Tidak sepakat. Ada mungkin pertanyaan lain? Bilang. Oke. Tadi kan yang alasan masuk MPSB salah satunya yaitu apa namanya? Bakti sosial itu kan. Sekarang kontribusi sosial. ya, misal ada mabah sekarang, misal. Apakah kalau saya tidak masuk MPSB tidak bisa melakukan hal itu gimana jawabannya? Maksudnya gimana? Coba dibaca. Kan tadi katanya kalau masuk alasan masuk MPSB bisa melakukan apa? Bakti sosial apa? Ya bisa memberikan kontribusi, Kontribusi sosial. sosial. Oh, iya. Kalau tidak masuk MPSB, apakah saya bisa melakukan itu? Apakah saya tidak bisa melakukan hal itu juga gitu? Bahasanya begini mas, jangan salah tangkap ya. Dengan kita berorganisasi, merapatkan barisan, menjadi gerombolan, gitu ya. Pasti kita punya visi yang sama, ya kan? Punya misi yang mau kita golkan, ya kan? Dengan kekuatan ini maka kita berharap bahwa dengan program kerja yang diturunkan, dibuat, dirancang bareng sama pengurus dan sebagainya, itu bisa dijalankan bareng-bareng. Nah, salah satu poin di dalamnya bagaimana kita sebagai mahasiswa, sebagai orang di kampus yang sudah dicap sebagai kelas menengah, ya kan, kelas menengah loh. Paham nggak kelas menengah? Itu orang-orang yang katanya dari kampus intelek, mungkin secara finansial juga ada, gitu ya, yang secara etik juga jauh lebih better harusnya dibanding orang yang tidak kuliah, kira-kira begitu ya. Dengan kita punya MPSB sebagai alat, maka harusnya kita bisa memberikan yang lebih baik terhadap sesama. Bukan hanya kepada orang Bawean aja, hanya kebetulan aja ini adalah lingkungan organisasi daerah Bawean gitu ya. Bisa jadi semua manusia. Nah, tapi bukan berarti kalau saya tidak masuk MPSB, kemudian saya nggak bisa berkontribusi. Ya nggak bisa aja, karena setiap manusia punya kesempatan, punya hak, kewajiban yang sama di dalam negara kesatuan ini, misalkan dia untuk berkontribusi secara sosial, ya kan? Cuma karena kita sudah bersepakat dengan sadar tanpa paksaan di MPSB, maka gunakan untuk sama, untuk untuk sesuatu yang lebih besar bareng-bareng, ya kan? Kalau ketuanya terlalu bangun siang, ya kritik lah, ya kan? Kalau pengurusnya diajak meeting telat, ya mau nggak mau, leadernya mesti ke pengurusnya. Kenapa lo kalau meeting selalu telat? Itu bentuk perhatian, bukan mau pelatih gitu. Saya dulu waktu awal-awal di kampus berorganisasi, ketua saya datang ke kosan saya ngetok-ngetok, bro, meeting kita sekarang. Oh iya sudah, cuci muka saya gitu, ya kan? Bisa begitu. Tapi gue yakin ya dia adalah untuk membangun rasa tadi, kekeluargaan tadi, ya kan? Bayang nggak? Ada lengeng, bro? Teteh? Mbak mungkin yang bisa kita obrolkan Hanya di luar organisasi kan nggak apa-apa ya Bung ya. Nggak Bebas apa-apa. aja. Cuman tadi kan saya ngobrol soal pesan dari ketua, jadi soal rasa kepemilikan dan kekeluargaan. Makanya saya punya sebulan 3, kita dari satu darah, ya kan, satu tanah air, satu perantauan. Ya udah, itulah kita hari ini kita ngobrol gitu kan. Obrolannya bisa macam-macam, tidak harus MPSB boleh. Begitu Pak Moderator, mungkin sementara. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang mau bertanya? Saya bilang tadi jangan terlalu formal ya, kita seperti tadi aja. Siapa bro namamu?
Irul, ya kan? Wah saya speakingnya nggak bisa, gimana caranya? Ya pertanyaannya kan saya bilang tadi, itu masalah nggak? Nggak masalah ya, nggak usah dicari masalah ininya, jawabannya. Tapi kalau masalah kita bantu. Ya salah satunya yang hari ini seperti ini, ngobrol seperti inilah, belajar untuk ngobrol dulu, ya kan? Pelan-pelan, karena nggak ada orang yang berhasil tiba-tiba, pasti itu harus diproses. Gue yakin nggak ada orang Bawean yang tiba-tiba dari dermaga langsung lompat ke dermaga Gresik. Pasti dia kapal, prosesnya dia harus melewati arus laut juga, gelombang dan sebagainya. Dia perlu proses. Dia harus pelan-pelan begitu. Kan nggak anggota DPR yang duduk di DPRD Gresik sekarang kan nggak tiba-tiba dia jadi anggota DPRD juga, banyak proses yang dia lakukan. Ya. Atau yang jadi rektor UM, rektor UMM, atau nggak usah jauh-jauh. Imajiner arsitek menjadi seperti sekarang juga nggak tiba-tiba. Bahkan mencari nama imajiner arsitek, jangan-jangan dia pernah semedi di Gunung Maloko. Jadi jangan-jangan kan namanya doang. Ya gitulah maksud saya. Karena tidak ada yang bertanya, saya sarankan untuk teman-teman bertanya satu persatu, dimulai dari ketua. Weh, maksa ini. Bebas. Di luar konteks pun tidak apa. Di luar konteks nggak apa-apa. Jadi udah ada asalnya. Takutnya tadi berpikir harus konteks kekeluargaan dan apa tadi kepemilikan. Ya, kita konteks aja itu namanya. Santai lah. Bahasa anak kampusnya informal aja. Kok kita satu darah orang Bawean kan? Gak ada anak kamu malah saya kuliah malah. Gak ada ya? Ada nih? Gak ada ya? Malah Nomor Ayo terus, mulai dari Bang Gus, tanya semua harus Saya di sini tidak tahu mau bertanya atau apa. Intinya saya mau cerita, nanti tolong ditangkapin saja. kopi dulu bang, kopi dulu. Suruh bikin kopi, nggak bikin kopi. Ada sebuah istilah, istilahnya begini. Kacang lupa kulitnya. Jadi ada banyak sekali teman-teman yang tahu bahwa mereka tahu berangkatnya dari mana, tapi juga banyak yang lupa bahwa mereka akan kembali kemana. Gitu. Paham kan? Berangkatnya dari mana tahu, tapi lupa mau kembali kemana. Itu maksud saya. Sebenarnya untuk masuk ke IMPSB ini memang tergantung pribadi masing-masing ya kan, tapi dari pengurusan ini menyarankan untuk masuk ke PSB. Kenapa? Agar kami tahu kondisi teman-teman di Malang masih hidup atau mana. Ini kalau mati mau dibuang kemana kan? Aslinya kalau udah masuk ke PSB kita tahu mau dibuang ke tambak atau daun kan kalau mati tahu. Karena cuma mau masuk saja, bukan untuk selalu ikut terus acara IMPS. Maksudnya bukan selalu mengutamakan IMPS, enggak. Saya juga sering mengatakan ke teman-teman, apalagi yang maba-maba ini, mumpung masih maba, tolong aktifkan di organisasi kampus atau di internalnya atau eksternalnya, silahkan. Tapi setelah itu tolong bawa ke IMPSB Malang agar IMPSB Malang dapat berkembang atau dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya saya sudah dari lama punya keresahan dan sampai saat ini belum terwujudkan. Itu yang pertama, bahwasanya ketika mahasiswa-mahasiswa di IMPSB Malang ketika dimintai sumbangsi pemikirannya dari ordas ini atau dari mana, ini tidak ada sama sekali sumbangsi pemikiran dari IMPSB Malang. Nah, saya punya keresahan agar
teman-teman ini punya kemauan sendiri. Banyak yang mengatakan bahwasanya untuk keseriusan atau kemauan itu tergantung kesadarannya sendiri. Tidak bisa. Kalau menurut saya itu masih ada solusi selain kesadaran masing-masing. Mungkin dengan cara apa gitu, mungkin dengan cara paksaan mungkin bisa, daripada teman-teman tolol gini kan contohnya. Jadi ya itu maksud saya, kira-kira selain tergantung dari kesadaran masing-masing, apa gitu solusi agar teman-teman itu punya kemauan untuk belajar yang serius atau dan lain sebagainya kan. Karena seperti yang saya katakan tadi, walaupun kita sudah sukses umpama di Jakarta, di Bandung, di Arab, di Mesir, masa kita tidak punya keinginan untuk Pulau Bawean sendiri? Kita rela apa naik kapal ke Gresik berlama-lama, tidak punya keinginan bangun tol soalnya kan dari Bawean ke Gresik, atau itu saya tolong ditanggapi dari pembicaraan saya. Lihat. Moderator silakan. Mungkin dari pertanyaan Mas Idrus bisa langsung dijawab oleh Pak Heri. Nah, pertanyaan itu pertanyaan buat saya atau buat semua? Nah, itu saya tanya dulu. Tadi karena ada 3 hal ya yang kita tangkap. Satu soal kacang lupa kulit, ya kan? Saya pikir kalau saya tidak pernah menjadi kacang saya sampai hari ini, ya kan? Sampai hari ini loh, serius. Gak pernah saya disulap jadi kombuser jadi kacang juga, gak pernah saya. Gak jadi. Yang kedua soal sumbangsi pemikiran, itu apakah pertanyaannya buat teman-teman yang ada di MPSB sekarang, atau pertanyaan buat seperti Bang Hafiznya yang sudah alumni MPSB gitu ya, atau ya teman-teman MPSB lagi yang di luar, atau alumni Malang, Bawean Malang yang sudah di luar. Yang ketiga baru pertanyaan solusi yang untuk belajar ke arah sana gitu. Kalau saya harus menjawab, kayaknya better kalau teman-teman dulu deh, dari mungkin ada suara yang bisa nanggapin dari suaranya Bang Idrus sebagai ketua MPSB. Sebagai keresahan, kan dia bilang tadi keresahan. Jangan cuma ketuanya doang yang resah, kalian nggak resah. Ya memang ngapain resah ya. Kalau saya nggak mau sih jadi manusia resah, serius. Ayo yang lain teteh, Mbak, teteh, nggak enak Mbak, saya memang teh Manis. Teh Daun, Teh Dekat Agung itu warganya Pak Lora Ikhlas dulu mungkin. Hah? Anaknya, siapa namanya? Kakaknya Iin. Iya, katanya. Salam ya nanti kepala desanya berarti. Oke, yang lain? Ada yang mau ngobrol dulu apa aja katanya, saya nambahin. Kacang lupa kulit, saya bukan kacang, jadi saya nggak berhak untuk menjawab. Kalau saya kacang, saya buka kacangnya makan bareng, udah selesai. Yang teteh mungkin ada suara keresahan juga atau mau nanggapin dari Bang Idrus tadi. Karena dari keresahan saya kemarin itu, teman-teman banyak yang anti komunis, anti baca buku atau apalah, maka terbitlah komunitas kecil yang bernama Forges, Forum Gerakan Kesadaran, yang dipimpin oleh Fatul Moen. Forum apa tadi? Forum Gerakan Kesadaran. Udah forum gerakan lagi, ya kan? Forum Gerakan Kesadaran, double itu. Nah, sempat berjalan 2 minggu kita menjalankan itu kan. Kita buat grup, artinya kita berjalan diam-diam karena menarik pelan-pelan. Itu pun teman-teman yang sudah masuk harus mempunyai komitmen, tidak harus selalu konsisten mengikuti diskusi tersebut yang dilaksanakan setiap 1 bulan 2 kali.
Namun dan pembahasan tersebut sebenarnya tidak bebas. Kita mau membedah film, mau membedah apa saja tergantung kemauan teman-teman. Seumpama teman-teman ada di bidang kedokteran mau dikasih kursi terkait dengan kedokteran, itu bebas. Itu kemarin. Pertanyaan saya, apakah itu adalah program organisasi atau di luar organisasi? Bukan. Bukan. Nah, boleh nggak saya bilang punya statement begini? Kalau itu di luar organisasi, itu bisa mengacaukan gerakan kalian di organisasinya malah. Kalau tidak diikutkan, better kamu saya, lebih baik kalau memang punya gerakan begitu, dijadikan program aja. Ya kan? Ini kan jadi dua organisasi jadinya. Cuma ngurus satu organisasi aja kelabakan, apalagi dua organisasi, apalagi tiga organisasi. Kemarin sebelum saya jadi ketua, sebenarnya sudah mengusulkan ini ke BPH, cuman tidak di ACC, makanya karena saya sangat resah sekali, jadi berkumpullah kepada teman-teman, sebagian teman-teman, ini naknya gimana, ya wis kita tarik pelan-pelan. Intinya ketika masuk mereka sudah komitmen untuk selalu hadir. Tetap konsisten ke forum gerakan tadi kesadaran sama MPSB-nya. Pertanyaan saya selanjutnya, MPSB-nya terganggu nggak kalau tiba-tiba saya jadi, misalkan saya anggota forum gerakan kesadaran hari ini, saya provokasi nih semuanya, ngapain kalian di MPSB? Mending ikut saya, ya kan? Baca buku bareng di pinggir sungai, oke? Ngopi sambil diskusi di taman, misalkan. Hilang nanti MPSB-nya, anggotanya. Udah nggak dibayar jadi anggota MPSB, ya kan, misalkan. Kalau bahasa saya gini, itu penting untuk dibicarakan di organisasi. Mana yang bikin organisasi offside or not, ya kan? Karena waktunya juga cukup lumayan, menyita waktu. Jadi kalau mau saya, kalau ada program yang memang mendukung gerakan organisasi, jadi ikutkan aja, masukkan aja. Misalkan di MPSB ada divisi pendidikannya, kaderisasi dan pendidikan. Salah satu programnya adalah baca bersama, misalkan. Goalnya membangun kesadaran membaca, kan bisa. Jadi program jadi enak dong. Yang kemarin saya sama Mamang dan Idrus, saya punya junior di Unpad Pajajaran, dan sampai hari ini dia masih diskusi. Bikin diskusi reguler setiap minggu mungkin. Kita tunjuk siapa pematerinya di antara kita sendiri. Bisa soal buku, soal film, bisa soal demokrasi, politik, soal kapitalisme, soal apapun yang kalian kuasai. Intinya satu, memberikan ruang terhadap anggota untuk mengekspresikan kebebasannya, bukan untuk menjudgment salah benar pendapatnya, ya kan? Kalau untuk salah benar, salah atau enggak, biar hakim aja di pengadilan, biar Tuhan aja udah cukup, ya kan? Tapi kita tugasnya adalah saling menghormati, memberikan ruang, saling menghormati setiap individu yang ada di organisasi untuk percaya diri. Kan kita udah sepakat tadi, membangun kepercayaan diri, ya kan, membangun soft skill bareng, berorganisasi. Ya salah satu acaranya itu adalah diskusi bareng, baca buku bareng, ngumpul seperti ini. Kalau saya orang yang senang kalau kalian 2 mingguan misalkan, atau maksimalnya sebulan sekali ngumpul gini, tidak harus ada pembahasan yang wow gitu ya, ngomongin apa. Cukup tunjuk satu orang yang bisa membawahi forumnya. Mau ngomongin soal Bawean, mau ngomongin soal Desa Daud, di Ponggo, Pacinggahan dan sebagainya, ya terserah. Tapi intinya bahwa kita adalah sama, mau ngobrol, ngebahas dan sebagainya. Karena gue yakin dari obrolan itu bisa melanjutkan revolusi. Itu kan di Prancis dulu kan begitu, hanya dari obrolan ngopi-ngopi di kopi shop, monarki bisa diruntuhkan. Ya siapa tahu, ya kan, bupatinya Gresik bisa diruntuhkan sama kalian, misalkan suatu ketika nanti dengan ngopi-ngopi, kan begitu kan. Itu saran saya Pak Idrus. Tapi lagi-lagi kembali ke teman-teman yang ada di MPSB, karena saya sekarang hanya undangan, ya kan, yang diminta tuh ngomong doang.
realitasnya saya nggak tahu. Ada lagi mungkin? Mungkin dari teman-teman yang perempuan bisa bertanya. Oke, yang dari cowok ada yang mau bertanya. Silakan. Bang Aji. Ya. Motivasi yang paling Anda terapkan di dalam hidup Anda itu apa? Motivasi. Ya. Jadi pertanyaan dalam banget ya. Intinya gini, kalau gue ya, kalau saya dulu sampai hari ini senang perang sebenarnya, musuh kalau saya, tapi dipakai hal yang positif. Jadi saya mendidik diri saya selalu ngoreksi. Contoh, karena saya sejak SMA di dunia sosial, saya membangun diri saya kritik sosial. Jadi saya selalu mengkritik, karena saya hidup di Bandung, salah satu kota yang saya kritik adalah kota Bandung. Soal kebijakan publik, salah satunya adalah soal pendidikan dan kesehatan, ya kan? Maka saya menulis soal pendidikan, advokasi soal pendidikan dan sebagainya. Dan saya jadikan musuh wali kotanya. Dan saya jadikan partner anggota DPRD-nya biar mendukung saya, ya kan? Gerakan saya di Bandung. Tapi musuhnya harus ditumbangkan. Hidup juga sama KPK akhirnya. Jadi senang. Saya membangun itu. Itu menjadi motivasi buat saya. Kenapa? Saya punya goal. Goal saya satu, menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kalau bahasa Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau saya bisa membaca sesuatu itu tidak adil, saya bisa jadi beringas. Turun ke jalan, konsolidasi, aksi. Buat saya ditangkap jadi resiko. Nah, itu motivasi saya. Saya nggak punya kalimat yang khusus lah soal motivasi. Kalau soal motivasi, saya kalau soal hidup simpel. Punya Marlboro sebungkus 1000 tahun saya hidup. Serius. Tapi kalau nggak punya Marlboro sebungkus, edan itu. Yang kubur udah kelihatan. Serius. Makanya semangat saya adalah melangkah ke Malang, gua harus memastikan bahwa bensin saya Marlboro saya masih ada. Karena saya khawatir ngelompat dari batu di perjalanan Marlboro saya habis, saya mati di tengah jalan. Serius. Alhamdulillah Bang Hafiz ada baiknya. Minum, makan, ditaruh aja. Ada hemat dikit lah buat Marlboro kan. Paling enggak berarti 2 kali 2000, 3000 tahun yang akan datang tuh masih Marlboro saya masih ada.